Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainnah dari kelas PC92 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan peta konsep atau mind mapping yang telah saya buat tentang profesi keguruan. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah profesi keguruan. Baiklah teman-teman, marilah kita simak video saya. Nah, berikut adalah peta konsep yang saya buat. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin pada peta konsep yang saya buat. Yang pertama tentang hakikat profesi. Pengertian profesi. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji yang terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Guru merupakan suatu proses yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar di bidang kependidikan. Nah, profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok atau proses pembelajaran. Selanjutnya adalah profesi atau profesionalisasi guru. Profesi sebagai guru merupakan suatu profesi yang sangat mulia karena guru yang dikenal sebagai pahlawan tanpa jasa. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang bunyinya pasal 1 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan sumber penghasilannya kehidupannya yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecapakan yang memenuhi standar atau norma tertentu serta memerlukan pendidik profesi. Selanjutnya yaitu kompetensi profesi guru. Guru harus memiliki kompetensi yang menunjang tugas profesionalnya. Berdasarkan undang-undang ada 4 kompetensi yang dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang dimana kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang mengelola suatu proses pembelajaran, interaksi belajar, mengajar dan dengan peserta didik. Yang kedua itu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian dengan karakter personal. Ada indikatornya yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, tindakan sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena guru harus bisa jadi teladan bagi para peserta didik lainnya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Yang ketiga, kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional sendiri ini adalah guru adalah kemampuan, keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan dengan kinerja guru. Yang keempat, kompetensi sosial, yang dimana kompetensi sosial ini berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Selanjutnya adalah profesi dan persyaratan guru. Nah, tentunya kita harus mempunyai komitmen kepada PBM yang dimana menguasai secara mendalam mata pelajaran yang diajarkan, bertanggung jawab memantau hasil belajar melalui berbagai cara evaluasi, mampu berpikir
sistematis, merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Selanjutnya adalah organisasi profesi atau kode etik. Sebagai jabatan profesi, guru harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi. Di dalam hal organisasi, berprofesi sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, sikap mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam pasal 41 Kode etik untuk guru sendiri adalah norma atau asas yang dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman yang bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya untuk mendidik anggota masyarakat dan warga negara. Selanjutnya adalah dinamika, perubahan, dan tantangan profesi keguruan. Secara aktual, guru-guru diharapkan dapat situasi zaman yang terus bergerak dan semakin kompleks. Tantangan dalam mendidik anak-anak bangsa semakin kompleks. Gambaran Freever dan Ki Hajar Dewantara yang memosisikan guru sebagai kompas kehidupan semakin krisis di area pragmatis ini. Setidaknya ada 7 hal yang menyebabkan guru semakin sulit untuk mendidik anak-anak bangsa. Yang pertama itu adalah terkait dengan visi mendidik anak di tengah-tengah praktisnya cara pandang masyarakat. Yang kedua, pemosian guru dan lingkup administratif dan manajemen pembelajaran semata. Pada posisi ini guru menjadi petugas dan penyelesaian sebagai tagihan administratif dan memberikan penilaian kepada siswa. Ketiga, tantangan psikointelektual yang terkait dengan pola administrasi yang dihadapi ketika mengajar siswa yang beragam. Guru masih cenderung dengan gebah-guyahnya yang ketika mengajar. Bagaimana guru memahami keberangan peserta didik dan berbagai latar menjadi penting. Yang keempat itu keterbatasan untuk meningkatkan kapasitas seperti peluang mendapatkan pelatihan beasiswa. Yang kelima, rumitnya persoalan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru honorer. Yang keenam, terkait dengan problem antar generasi yang generation gap. Yang ketujuh, tantangan dalam penguasaan media digital. Selanjutnya adalah masalah yang dihadapi profesi keguruan. Permasalahan pokok berkaitan dengan kompetensi dan profesionalisme guru di Indonesia meliputi: yang pertama, rendahnya kompetensi guru; kedua, rendahnya motivasi berusaha untuk mengembangkan mutu dari guru; C, persebaran guru yang tidak merata; D, rendahnya kesadaran yang sangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman; E, mutasi penempatan guru yang dikaitkan dengan masalah politik; F, rendahnya kemampuan guru untuk menulis dan melaksanakan PTK; dan yang selanjutnya adalah banyaknya guru yang bermental cari gampang. Selanjutnya adalah profesionalis atau guru berkinerja. Dalam hal ini, penilaian kinerja guru, Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009 menyatakan, penilaian kinerja guru merupakan penilaian tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembicaraan karir atau keperangkatan dan jabatannya. Selanjutnya yang terakhir adalah pengembangan keprofesian berlanjut atau PKB. Pengembangan profesian berlanjut adalah pengembangan kompetensi yang dilakukan guru sesuai kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan profesionalitasnya. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi hasil pemaparan mind mapping pada poin per poin
sedikit penjelasan dari peta konsep saya yang berjudul tentang profesi keguruan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.